Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida Rasyid Hidayatullah dari kelas 11-2 dengan nomor absen 11. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi yang dimulai dari VOC hingga politik etis. Yang pertama yaitu VOC atau Verenigd Indisch Company. Jadi sebelum didirikannya VOC, para pedagang Belanda yang datang ke Indonesia saling bersaing satu sama lain untuk meraup keuntungan berlimpah pada masa itu. Dan pada masa itu juga Belanda sedang berperang melawan Spanyol dan Portugis. Pemerintah Belanda pun akhirnya ingin menyatukan pedagang Belanda dalam satu kongsi. Pemerintah Belanda yakin dengan hal ini dapat menjadi senjata ampuh dalam bidang militer dan ekonomi. Atas praaksara Prins Maurits sebagai wali negara Belanda, VOC akhirnya resmi didirikan pada 20 Maret 1602 di Amsterdam, Belanda. VOC dikelola oleh 17 pengurus inti yang merupakan pemilik saham yang disebut Heren 17. Pada awalnya, VOC dibentuk hanya mengurusi masalah perdagangan Belanda di wilayah Indonesia, tapi dalam perkembangannya bertindak seperti sebuah negara. VOC pun dijadikan wakil pemerintahan kerajaan Belanda dan mendapatkan hak istimewa atau hak oktroy di antaranya. Yang pertama, hak mencetak uang sendiri. Yang kedua, memelihara angkatan perang. Yang ketiga, memelihara daerah yang diduduki. Yang keempat, melakukan perjanjian dengan raja. Yang kelima, memonopoli perdagangan rempah. VOC juga memiliki kebijakan. Yang pertama, kontingenten, bayar pajak. Yang kedua, referenti, penyerahan hasil bumi. Yang ketiga, ekstirpasi atau menebang tanaman yang berlebihan. Dan yang keempat, Honigtation atau pelayaran militer untuk mengawasi. Karena VOC semakin berkembang dan Heren 17 kewalahan dalam mengelolanya, akhirnya ditunjuknya Peter Both sebagai gubernur pertama VOC. Belanda mengeluarkan UU yang menetapkan Raja William V sebagai pemimpin tertinggi VOC. Heren 17 mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada raja, menyebabkan kepengurusan VOC lebih dekat dengan raja daripada pemegang saham. Akibatnya, kepentingan pemegang saham terabaikan. Selain itu, VOC mulai terlilit hutang dan penurunan pendapatan yang disebabkan besarnya pengeluaran pemerintah. Pegawai VOC pun memiliki kegemaran hidup mewah dan mengedepankan kehidupan pribadi daripada kemajuan VOC. Oleh karena itu, sering disebut vergano under korupsi atau tenggelam karena korupsi. Sehingga pada tanggal 31 Desember 1799, pemerintah Belanda resmi membubarkan VOC. Yang kedua, kekuasaan Republik Batak dimulai pada tahun 1795 ketika pasukan Prancis menyerang Belanda yang dipimpin oleh kaum patriot yang ingin Belanda menjadi negara kesatuan. Dan hal itu menyebabkan Raja William V melarikan diri ke Inggris. Akhirnya Indonesia pun jatuh di tangan Prancis dan dibentuklah Republik Batak yang dipimpin oleh Louis Napoleon yang merupakan adik dari Napoleon Bonaparte. Nah, di Inggris, Raja William V itu mengeluarkan surat Gau yang berisi perintah kepada Belanda untuk menyerahkan Indonesia kepada Inggris, bukan kepada Prancis. Dengan hal itu, Inggris tidak tinggal diam dan mengambil alih daerah kekuasaan bekas Belanda, diantaranya ada Padang, Aceh, dan Ambon. Lalu Republik Batak juga tidak tinggal diam. Mereka menunjuk Dendles, yaitu salah satu kaum patriot yang kuat, untuk
sebagai gubernur supaya mempertahankan daerah jajahan mereka dari Inggris. Dan kekuasaan si Dandes ini berlangsung selama 1808 hingga 1811. Jadi Dandes ini memiliki 4 kebijakan. Yang pertama itu pertahanan dan keamanan yang isinya membangun jalan raya Anyer Panarukan, memperbanyak jumlah pasukan 18.000 orang pribumi, membentuk angkatan bersenjata, membangun benteng-benteng pertahanan baru. Lalu yang kedua, kebijakan yang kedua itu politik dan pemerintahan. Membentuk sekretariat negara, memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Weltevreden, mengganti raja-raja yang menghalangi kepentingan, mengangkat bupati sebagai pegawai kolonial, membagi Pulau Jawa menjadi 23 keresidenan. Dan kebijakan yang ketiga itu kebijakan peradilan. Peradilan terhadap orang Eropa, peradilan orang Timur Asing, peradilan orang pribumi, dan membuat peraturan memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Yang keempat, kebijakan yang keempat, itu kebijakan sosial dan ekonomi. Mengeluarkan uang kertas, membentuk DPK, melakukan pemungutan pajak kepada swasta, mewajibkan rakyat menyerahkan hasil pertaniannya, meningkatkan hasil penanaman yang laku di pasaran dunia, dan menjual tanah kepada pihak-pihak swasta. Kekuasaan Danles berlangsung selama 3 tahun, dan selama itu sering memaksakan kehendaknya dan tak segan memberikan hukuman berat. Kesalahan terbesarnya yaitu menjual tanah kepada pihak swasta dan hasilnya untuk kekayaan sendiri. Akibatnya dia dipecat dan Louis Napoleon pun menunjuk Jason. Jadi Jason itu adalah orang berkebangsaan Belanda yang awalnya menjadi gubernur di Afrika, gubernur jenderal di Afrika, namun terusir dari wilayahnya. Tapi Johnson ini tuh kinerjanya tidak sesuai dengan harapan karena dia tidak dapat mempertahankan serangan Inggris yang dimulai pada 4 Agustus 1811 dan akhirnya berhasil menguasai Batavia pada 26 Agustus 1811. Johnson pun mundur ke Semarang dan sempat meminta bantuan kepada Legiun Mangkunegara, tetapi tetap Inggris akhirnya berhasil mengalahkan Prancis dan ditandatanganinya perjanjian Tentang. Lalu yang ketiga, kita akan bahas kekuasaan Inggris yang berlangsung pada tahun 1811 sampai 1816. Jadi dimulai pada 18 September 1811, Raffles itu sebagai penguasa atau pemimpin kekuasaan Inggris saat ada di Indonesia memiliki 3 prinsip. Yang pertama, segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapuskan. Peranan bupati sebagai pemungut pajak dihapus dan tanah adalah milik pemerintah. Dia juga memiliki 2 kebijakan, yaitu kebijakan politik dan pemerintah, menjalin hubungan baik dengan penguasa lokal, membagi Pulau Jawa menjadi 18 keresidenan, mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah, dan sering mencampuri urusan kerajaan lokal. Yang kedua, kebijakan yang kedua yaitu sosial dan ekonomi, menghapus segala bentuk penyerahan wajib, sistem kerja rodi, dan perbudakan, menjual tanah kepada swasta, memberi kebebasan dalam usaha perdagangan, memberlakukan sistem sewa tanah atau land rent. Jadi, menurut Raffles, pemerintah itu merupakan satu-satunya pemilik tanah yang sah, maka diadakannya sistem sewa tanah atau land rent ini dengan ketentuan yang pertama, petani harus menyewa tanah meskipun ia pemilik tanah tersebut. Yang kedua, harga sewa tanah bergantung pada kondisi tanah. Yang ketiga, pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Raffles itu ingin desa sebagai unit administrasi pemerintah supaya desa berkembang. Maka produksi meningkat, hidup rakyat membaik, dan penarikan pajak tanah membesar. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kendala yaitu kurangnya pengawasan pemerintah, peran kepada desa dan bupati lebih kuat dibandingkan dengan asisten residen, dan sulit lepas dari budaya penjajah. Namun,
terdapat hal positif dari Raffles, yaitu terdapat munculnya buku sejarah Jawa atau The History of Java. Yang kedua, ditemukannya bunga Rafflesia arnoldii. Yang ketiga, didirikannya Kebun Raya Bogor. Yang keempat, dibentuknya perkumpulan-perkumpulan budaya dan ilmu pengetahuan. Pemerintahan Raffles tidak berlangsung lama karena dianggap kurang memuaskan dalam memberikan keuntungan bagi Inggris. Oleh karena itu, pada 1815, Raffles digantikan oleh John Vandal, namun setelah pergantian kepemimpinan, Pulau Jawa harus diserahkan kembali pada Belanda pada tahun 1816. Nah, sekarang berarti kita akan bahas tentang kekuasaan Belanda di Indonesia, terutama pada sistem tanam paksa dan sistem usaha swasta. Jadi pada 1816 itu kan udah dimulainya kekuasaan Belanda di Indonesia. Nah, pada saat itu pemerintahan Belanda dan kondisi tanah jajahan itu mengalami perekonomian yang krisis. Oleh karena itu, Belanda mencari cara supaya agar perekonomiannya kembali normal. Dan pada tahun 1829 muncul tokoh bernama Van de Bos mengusulkan usulannya terkait dengan perekonomian Belanda. Jadi dia mengusulkan untuk melakukan penanaman tanaman yang laku di pasaran dunia. Menurut prinsipnya, tanah jajahan itu seperti sapi perah yang harus dieksploitasi semaksimal mungkin agar memberikan keuntungan kepada si penjajah. Oleh karena itu, dilakukannya kerja rodi dengan memanfaatkan kaum pribumi di mana mereka harus atau wajib ikut kerja. Dan hal ini dinamakan dengan tanam paksa atau kultur Telsel. Dan kultur Telsel ini itu ketentuannya terdapat dalam Lembaran Negara tahun 1834 nomor 22, di mana isinya atau ketentuannya itu menyediakan 1/5 tanah, bebas pajak, wajib serah hasilnya kepada pemerintah, diawasi penguasa pribumi, penduduk bukan petani wajib bekerja, dan seperti itu. Lalu, karena si penguasa pribumi itu kan penting ya dalam kultur Texel, dan penguasa pribumi itu mendapatkan kultur prosenten atau bonus setiap kali dia berhasil menyerahkan hasil tanaman dari pribumi. Ya, semakin banyak maka semakin banyak pula bonus atau kultur prosenten. Oleh karena itu, karena adanya kultur prosenten, terjadinya penyelewengan sistem tanam paksa ini, ketentuan sistem tanam paksa yang awalnya itu hanya sesuai ketentuan hanya 1/5 tanah yang digunakan, tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyelewengan sehingga menggunakan lebih dari 1,5 tanah milik warga. Nah, sejak saat itu pada tahun 1831 sampai 1877, kekayaan Belanda pun semakin meningkat, sedangkan rakyat Indonesia atau pribumi semakin menderita. Dan hal ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan elit global, di mana pada saat itu muncullah dua buku yang salah satunya adalah Max Havelaar, karya Multatuli, yang semakin membuat pro dan kontra di antara kalangan elit global tersebut, sehingga berangsur-angsur dihapuslah sistem tanam paksa dan digantikan dengan sistem ekonomi liberal, yaitu dengan catatan bahwa sistem ini tuh lebih terbuka kepada swasta, tetapi sama saja pelaksanaannya dengan sistem tanam paksa, rakyat tetap menderita. Jadi pada saat itu sistem ekonomi liberal itu membangun jalan raya, tetapi hasil pertanian pun menurun. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang politik pintu terbuka atau open door policy. Jadi politik pintu terbuka atau open door policy itu adalah kebijakan politik di mana perekonomian Indonesia dibuka kepada pihak swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Nah, latar belakangnya apa sih ada politik pintu terbuka ini? Yang pertama,
penyimpangan tanam paksa yang membawa penderitaan rakyat. Yang kedua, berkembangnya paham liberalisme sebagai akibat dari revolusi Perancis dan revolusi industri. Yang ketiga, kemenangan kaum liberal dalam parlemen Belanda. Yang keempat, pengusaha-pengusaha Belanda ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Dan yang kelima, adanya Traktat Sumatera pada tahun 1871 yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya. Nah, politik pintu terbuka ini juga memiliki kebijakan. Yang pertama yaitu 1870 sistem tanam paksa dihapuskan. Yang kedua, ekonomi diserahkan kepada pihak swasta. Yang ketiga, masuk investor asing dari Belanda, Eropa, Cina, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, pemerintah kolonial Hindia Belanda hanya sebagai pengawas dan penyedia fasilitas yang menunjang perekonomian. Dan kelima, ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Agraria 1870 dan Undang-Undang Gula 1870. Apa itu Undang-Undang Agraria 1870? Jadi pokok-pokok dari undang-undang tersebut pertama, masyarakat adat diberikan hak atas tanah dan menyewakannya kepada pengusaha swasta. Yang kedua, pengusaha bisa menyewa tanah dari gubernur dalam waktu 75 tahun. Lalu bagaimana dengan Undang-Undang Gula? Undang-Undang Gula itu perusahaan-perusahaan gula milik pemerintah akan dihapus secara bertahap. Yang kedua, pada tahun 1891 semua perusahaan gula milik pemerintah harus sudah diambil alih oleh swasta. Nah, pelaksanaan dari politik pintu terbuka yaitu dibangunnya berbagai macam perkebunan yang ada di wilayah Indonesia. Para investor membangun sarana dan prasarana seperti jalan raya, irigasi, jalur kereta api, dan jembatan. Terdapat Koli Ordonansi 1880 yang mengatur hubungan majikan dengan kuli kontrak, dan para pekerja yang melanggar ketentuan kontrak kerja lebih dikenal istilah dengan ponali santi. Dampak dari politik pintu terbuka bagi Belanda, yang pertama, memberikan keuntungan yang sangat besar kepada kaum swasta dan pemerintah kolonial Belanda. Yang kedua, hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke negeri Belanda. Yang ketiga, negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan. Dan dampak lainnya, penduduk semakin bertambah sedangkan lahan pertanian semakin berkurang karena disewa untuk perkebunan. Akibatnya timbul kelaparan di mana-mana. Lalu kita akan bahas mengenai yang terakhir itu politik etis. Jadi politik etis atau politik balas budi. Nah, latar belakangnya karena kemakmuran yang dialami Belanda dan kemiskinan yang menimpa bangsa Indonesia. Dicetuskan oleh Theodore van Deventer dan Pieter Brossoff. Jadi Van Deventer itu menerbitkan artikel yang berjudul Enreskult atau utang kehormatan dalam jurnal The Gids pada tahun 1899. Van Deventer menyusun program yang perlu dilaksanakan Indonesia dalam rangka membalas budi. Caranya dengan meningkatkan kehidupan bangsa Indonesia. Dan pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina menerapkan politik etis. Jadi program-program yang dibuat oleh Van Deventer dan Pieter Brossoff itu ada 3. Yang pertama, edukasi. Pendidikan dengan membuka sekolah-sekolah model barat diharapkan lahir kesetaraan dan emansipasi. Yang kedua, irigasi. Membangun saluran-saluran irigasi, pembangunan sarana dan prasarana pertanian. Yang ketiga, subsidi untuk industri dan kerajinan pribumi. Maksud saya
irigasi, yaitu pembangunan sarana dan prasarana pertanian. Yang kedua, subsidi untuk industri dan kerajinan pribumi itu di dalam irigasi, program irigasi. Lalu yang ketiga, emigrasi, melakukan program perpindahan Pulau Jawa dan tujuannya itu untuk meratakan jumlah penduduk. Tetapi dalam pelaksanaan program tersebut terdapat penyimpangan. Di program edukasi itu penyimpangannya yaitu untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik yang upahnya rendah. Selain itu juga terdapat diskriminasi dalam pendidikan. Yang kedua, di irigasi itu hanya untuk mengairi perkebunan-perkebunan Belanda. Yang ketiga, emigrasi bukan untuk meratakan penduduk, akan tetapi untuk memenuhi tenaga di perkebunan Luar Jawa. Jadi dampak politik etis yaitu pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang aktivitas pertanian, pembangunan sarana transportasi, memunculkan kaum terpelajar atau cendekiawan yang mempelopori pergerakan nasional di Indonesia, pemerataan penduduk Indonesia, meningkatnya kesadaran bangsa Indonesia untuk meningkatkan hak-haknya. Nah, jadi itu dia pembahasan mengenai materi-materi sejarah yang saya sampaikan mulai dari VOC sampai dengan politik etis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.